Tak hanya melibatkan orang dewasa, tambang timah di Belitung juga melibatkan pekerja di bawah umur. Karena bekerja, banyak anak-anak ini yang memilih untuk meninggalkan bangku sekolah. Lalu seperti apa kisah mereka? Saya David Silahoy. Sampai jumpa. Pulau Belitung telah menjelma menjadi salah satu destinasi wisata terfavorit di Indonesia. Keindahan pantai dengan pasirnya yang putih dan batu-batu granit yang unik menambah tinggi pesona Pulau Belitung. Tidak heran, potensi wisata yang ada telah menarik perhatian wisatawan lokal dan mancanegara untuk datang ke Pulau Belitung. Sayang, geliat pertambangan yang berlebihan di Pulau Belitung telah merusak keindahan alamnya. Tambang liar dan ilegal masih mengancam. Pariwisata dengan tambang otomatis kan bertolak belakang. Karena pariwisata tetap oriented terhadap pembangunan lingkungan berkelanjutan. Penambangan timah yang tidak terkendali bukan hanya menyisakan kerusakan pada alamnya saja. Namun di sisi lain, anak-anak pun ikut menjadi korban. Ini adalah Witnu, bocah berusia 14 tahun ini telah bekerja mencari timah sejak umur 10 tahun. Ketika itu Witnu diajak oleh teman-temannya. Iming-iming mudahnya mendapatkan rupiah membuat Witnu tergoda. Pertamanya saya ikut dia ke kolong. Iya. Terus? Di situ aku belajar kan. Di situ lah mulai nyaman gitu. Dapat duit banyak kan. Dapat belanja lah gitu. Bahkan demi mencari timah, Witnu menjadi sering bolos sekolah. Kebiasaan ini berakibat fatal. Witnu pun tidak naik kelas. Ia pun menjadi malas untuk melanjutkan sekolah. Cari kerja lah. Kerja kan menghasilkan uang kan. Iya. Kami tidak sekolah aja udah dapat duit dari hasil timah. Itulah yang dipikirkan Witnu kala itu. Namun sekarang semua berbeda. Harga timah memang masih tinggi, namun untuk mendapatkan timah tidaklah segampang dulu. Bahkan, Witnu harus bekerja lebih keras demi membawa pulang segenggam timah. Kalau dulu saya bang dapatlah 3 kilo 4 kilo. Mula sekarang saya nggak 3 on. Setengah kilo lah paling banyak. Paling banyak. Gelap pun menyapa. Waktunya bagi Witnu untuk beranjak pulang ke rumah. Inilah hasil jerih payahnya seharian. Agar bisa dijual, beberapa ons timah ini harus dikumpulkan sampai beratnya mencapai 1 kilogram. Motor inilah yang ia dapatkan dari bekerja selama 4 tahun menambang timah. Namun ini tidak sebanding dengan masa depan yang telah ia korbankan. Di hati kecilnya, Witnu rindu akan sekolah. Rasanya salah saya ada bang. Tapi saya telanjur kan, nak ulang sekolah. Lah malu umur lah tua. Kini mun ulang kini kawan-kawan lah SMP jadi baru SD. Berkumpul bersama keluarga menjadi obat bagi Witnu untuk bisa melupakan kegundahannya. Namun tetap saja ia tidak tahu bagaimana masa depannya. Kini sudah waktunya masyarakat Belitung berubah. Potensi wisata yang luar biasa sudah seharusnya bisa menjadi primadona baru untuk menggerakkan urat nadi perekonomian Belitung. Negara kita bisa melihat contoh di negara Thailand. Negara Thailand itu juga penghasil timah terbesar, malah nomor 2 atau nomor 1 terbesar di dunia gitu loh. Mereka mampu dan berani untuk mengambil keputusan yang sangat penting untuk tidak lagi berbicara di pertambangan timah itu sendiri gitu loh. Sementara kita ketahui saat ini bahwa Pulau Belitung ini punya potensi wisata yang sangat besar. Pantai-pantai yang sangat indah, kemudian batu-bebatuan yang mungkin unik yang juga tidak banyak yang ada di Indonesia gitu loh. Kemudian kualitas air lautnya juga sangat baik, bening, karang-karang masih tumbuh dengan bagus gitu loh. Dan ini juga sebenarnya jadi potensi wisata yang sangat menarik. Peningkatan jumlah wisatawan yang datang setiap tahunnya
menjadi sebuah sinyal baik bahwa potensi wisata di Pulau Belitung bisa diandalkan. Terutama kalau kita ukur dari jumlah wisatawan yang datang, ya. Contohnya aja di tahun 2014 kemarin kami kurang dari 200.000, hanya sekitar 1.999.000 wisatawan lebih lah. Tetapi pada tahun 2015 kemarin kita telah mendapat angka 251.440 wisatawan. Kalau kita lihat perkembangan atau peningkatannya itu lebih kurang 26% lebih. Sudah saatnya bagi masyarakat Belitung untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungannya. Dari mana? Dari Jakarta sih. Dari Jakarta. Iya. Ini sengaja ke Pulau Belitung untuk wisata gitu ya? Wisata sama kuliner. Pantainya bagus ya, bagus. Terus ya dengar sih udaranya bagus, terus ikannya segar. Siapa lagi yang akan menjaga dan melestarikan keindahan Pulau Belitung kalau bukan masyarakatnya sendiri? Kepada masyarakat kita sendiri, bahwa warga Belitung tercinta ini, yang pertama itu mulailah berbenah gitu loh. Pulau Belitung ini suatu saat pasti akan banyak kedatangan wisatawan gitu loh. Kalau kita dari sekarang tidak memulai mendukung pariwisata yang pro lingkungan, membuang sampah tidak sembarangan, kemudian menjaga lingkungan di sekitar kawasan wisata itu tetap indah, maka otomatis ini akan sangat menjadi nilai jual kita terbesar gitu loh ke depannya. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.